Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Oktaviani Burginting dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NPM 2201280051. Sebelum itu, yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin Lubis MA selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Jadi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan komunikasi dalam bisnis syariah. Jadi ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian komunikasi dalam bisnis syariah. Dan yang kedua itu komunikasi yang efektif dalam bisnis syariah. Dan yang ketiga ada kebutuhan komunikasi dalam teknik negosiasi dalam bisnis syariah. Jadi pengertian komunikasi dalam bisnis itu dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan dalam konteks bisnis yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Menurut Ali dan Al-Oyhan, komunikasi bisnis syariah itu tidak hanya mencakup aspek verbal dan nonverbal saja, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi itu tadi pengertian dari komunikasi dalam bisnis. Poin kedua yaitu komunikasi yang efektif dalam bisnis syariah. Jadi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif, kita itu harus melakukan atau menerapkan komponen-komponen komunikasi yang efektif. Ada 8. Yang pertama itu ada encoding, yang kedua itu ada decoding, yang ketiga itu ada konteks, keempat ada bahasa tubuh atau body language, yang kelima itu gangguan atau hambatan interference, yang keenam ada pikiran terbuka atau be open-minded, yang ketujuh ada mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu refleksi atau reflection. Jadi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif, maka kita itu harus menerapkan 8 komponen yang saya sebutkan tadi. Lalu poin ketiga itu ada kebutuhan komunikasi sebagai teknik negosiasi dalam bisnis. Jadi negosiasi itu dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat merubah sikap dan perilaku orang lain. Apabila kita analisis lebih dalam lagi, maka negosiasi itu merupakan proses tercapainya kesepakatan bersama yang memiliki kepentingan timbal balik dari kedua belah pihak melalui sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Jadi dalam melakukan negosiasi itu kita harus dapat melihat berdasarkan pada konteks antar budaya melalui dari pihak yang melakukan negosiasi. Sehingga komunikasi lisan harus dilaksanakan tidak hanya bisa menggunakan komunikasi secara tertulis. Dalam pelaksanaan negosiasi bisnis harus dilakukan melalui beberapa tahap agar komunikasi sebagai teknik negosiasi dapat berjalan dengan efektif. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada fact finding, yang kedua ada planning atau rencana, dan ketiga penyampaian, keempat umpan balik, dan yang kelima itu ada evaluasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.